Assalamualaikum para pecinta Gus Baha. Pada kesempatan sore hari ini, marilah kita mengaji tentang apa itu grogi. Dan grogi itu punya orang mukmin yang maksiat. Apakah Anda pernah mengalami grogi? Dan apakah Anda termasuk orang yang maksiat? Sebelumnya marilah kita dengarkan dulu isi ceramah dari Gus Baha berikut ini, agar setelahnya kita bisa saling berbagi, saling sharing, dan saling berbagi pengalaman hidup. Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah ya dakwah iku. Pun jenengan mong jenengan. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus gue nak ketemu Nabi, papoh nih podium ngaram notok Nabi. Bareng untuk sanggup terus piye nak ketemu Nabi. Pokoknya yang beruang mukmin mesti kecil. Fakul salamun alaikum. Mergoka tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ano ekodo mesti ano soborok hukum pengenan sirokafir. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kok mamang mlebu neraka, itu berarti setan. Semantep aja bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Saya keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis pokoke yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah, swarga kan nggo kuncine. Mestine ya sak data napa? Posisine napa? Cara saniki Sherlock napa? Napa cara saiki apa? GPS. Mosok ana kuncine ora ana alamate kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbon agar roh aku ora roh. Alamatin neraka jelas medit wis tak jelas. Karena medit dekat-dekat situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu ba'idun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka ya medit yo deket-deket situ. Jadi alamatin neraka napa? Medit. Agar medit ya sudah dekat. Saya di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita takok alamatin neraka itu. Nah alamatin wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ke apa layat yang tak apal, tak wajo, kondang tenang. Apa lo ati, ojo gue simaan ati. Ngumpul lomba. Dawe pangeran, eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Enggak jawab itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ini masih jalalan nih. Bangkune kira paham ya. Lan sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham. Jadi anggar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha napa? Lah, ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha, ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lah narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim laju nih, malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang subur, nama? Kalau baleni malah ini, saya banyak baca tentang ulumul Quran banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya, peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu
posisi manusia yuhsyaruna ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barang kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, sopo sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat. Tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya. Yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin. Karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya kaas, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng, kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Lah kowe wedi gak mergo ngerti alamatmu. Sing akhir sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memangnya dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape bapak ngono, masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah keleke ning dunya. Kok tidak ngemelek. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be qada. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be qada sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadha hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus dibuktekno malaikat ke nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire ya wis ora apa-apa. Nah
Nah, karena kita sudah mendengar isi ceramah Gus Baha, mari kita merefleksikan ke diri kita. Contohnya seperti saya pernah mengalami rasa grogi yang luar biasa setelah saya berbuat maksiat, yaitu meninggalkan sholat. Perasaan bersalah itu, perasaan grogi itu terus-menerus seperti mengikuti saya. Hingga saya mendengarkan ceramah dari Gus Baha ini, maka hati saya merasa sedikit tenang. Kenapa seperti itu? Karena saya merasa saya masih seorang muslim. Saya masih percaya bahwa Allah itu Tuhanku, bahwa saya adalah hambanya. Maka setiap saya mendekat kepadanya dan setiap saya mengingat Allah, maka Allah tentu akan mengingat saya. Orang lain tidak perlu tahu apa yang saya rasakan, tapi saya paham bahwa saya butuh ilmu, saya butuh seorang ulama yang bisa menasihati saya. Saya butuh teman untuk berbagi, saling sharing, dan saling memahami bahwa saya sebagai manusia biasa, saya tidak sendirian. Saya tidak luput dari salah. Kebetulan hari ini kesalahan saya adalah meninggalkan sholat. Mungkin di waktu yang lain kesalahan saya ada yang lain lagi. Tapi kita punya keyakinan yang sama, kita punya Tuhan yang sama, kita punya agama yang sama. Marilah kita saling menguatkan, marilah kita saling berbagi, dan marilah kita saling mengingatkan bahwa Allah itu maha mengampuni, bahwa Allah itu maha memberi cahaya, bahwa Allah itu maha memberi jalan kepada kebenaran. Saya merasa lega bahwa masih ada kesempatan bagi saya untuk memperbaiki selama saya masih diberi kehidupan. Bagaimana Anda semua para pecinta Gus Baha? Pernahkah mengalami hal yang sama dengan saya? Dan apakah sekarang Anda sudah merasa lega ataukah masih merasakan apa yang sudah pernah saya rasakan? Mari kita hilangkan rasa grogi terhadap Allah. Mari kita pupuk rasa percaya bahwa kita punya Allah, bahwa kita mukmin memang banyak berbuat salah, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, tapi ampunan Allah itu sangat luas dan kita harus percaya. Kita harus percaya dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Tidak ada rasa grogi, tidak ada rasa mamang, dan tidak ada rasa tidak percaya diri. Kita mukmin harus yakin dan kita harus saling menguatkan. Allah satu-satunya tempat kembali, Allah satu-satunya tempat meletakkan harapan, Allah satu-satunya tempat bergantung, dan Allah satu-satunya tempat tujuan. Kita tunggu komen dan sharingnya ya. Kita tutup dulu untuk ngaji bareng Gus Baha. Besok kita akan lanjutkan lagi untuk materi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.